Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Bagus Pamungkas, absen 27 12 PS2. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa order. Masa order baru adalah pemerintahan yang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang mengganti kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung dari tahun 1966 sehingga tahun 1998 dan menjadi salah satu sistem pemerintahan paling lama yang bertahan di Indonesia. Di masa ini lahir juga beberapa kebijakan. Selama 30 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses perjalanannya negara Indonesia, mulai dari kebijakan politik maupun ekonomi. Seperti ada dampak kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa order baru ini. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada masa order baru pemerintahan mengeluarkan kebijakan politik menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar, di mana masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan dengan kebutuhan dari kondisi negara Indonesia yang ideal, menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Sedangkan dari sisi ekonomi, pemerintahan sangkap program rehabilitasi ekonomi. Order baru ini terlandaskan pada TAPS MPRS No. XX 111 1966 yang mengharuskan masalah memperbaiki ekonomi rakyat di atas. Karena mewujudkan perbaiki ini, maka pemerintahan berusaha guna mewujudkan perbaikan ini, maka pemerintahan berusaha guna dan usaha APBN serta mengurusi utang luar negeri. Kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa order baru ini ternyata memiliki dampak terhadap Indonesia, di mana untuk kebijakan politik sendiri pada masa order baru dapat terlihat dari beberapa hal berikut ini. Revolusi hijau. Dampak lain yang terjadi akibat pemerintahan masa order baru adalah adanya revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan perubahan cara atau metode yang dilakukan dalam pertanian dari yang semula merupakan pertanian tradisional pesan. Perubahan menjadi pertanian modern farmers guna meningkatkan hasil pertanian tersebut. Maka pemerintahan memberikan 4 cara meningkatkan hasil pertanian ini. Investasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa menambah luas lahan pertanian, melainkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Perubahan ini dilakukan dengan cara panca usaha tani yang meliputi pemilihan dan penggunaan bibit unggul, pemupukan yang cukup, perairan yang cukup, pemberantasan hama secara intensif, dan teknik penanaman terbaik. Identifikasi adalah usaha yang dapat dilakukan oleh petani guna meningkatkan hasil pertanian melalui perluasan wilayah atau penambahan produk. Misalnya adalah melalui penambahan jumlah tenaga kerja dan memperluas area pertanian. Diversifikasi adalah upaya meningkatkan hasil pertanian dan cara menganegramkan
komoditas pertanian. Salah satu langkah diversifikasi adalah menapaki, yaitu penyebaran benih ikan di lahan pertanian. Rehabilitasi adalah upaya meningkatkan hasil pertanian dengan cara pemulihan sumber daya pertanian yang harus atau berada dalam kondisi kritis. Misalnya adalah gantian tanam pada setelah 6 kali tanam untuk mengembalikan unsur di dalam tanah. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.